Berarti dia udah cuek-cuek banget ya? Asli. Bodoh amat kayak. Sebentar, aib mana orang Yaman yang buka cadar sama orang yang modus ke pengajian tapi boncengan sama cewek? Dari segi mana nih? Modus Kalau di- pengajian boncengan. Tapi sebelum ke Yaman ada hubungan relationship gak? Alhamdulillahnya nggak ada, belum ada saat itu. Nggak ada, Karena jadi- masih usia 18. Jadi gak putus, gak Ya. perlu putus. Ya. Tingkat kriminalitas di sana tuh sangat rendah sekali. Oh, kalau di rumah Anda? Ya, kalau di daerah saya jangan ya. Tapi alhamdulillah insya Allah akan. Selamat datang di Hour Kreatif. Hari ini adalah episode pertama kita. Pada episode pertama kali ini kita bakal kedatangan teman kita atau orang yang kita kenal juga. Siapa namanya? Nama saya Aldo Yolanda. Saya alumni dari Al-Ahqaf University Yaman. Boleh pertanyaan pertama, Nuk? Aldo, coba kau perkenalkan diri dulu. Siapa kau? Silakan coba perkenalkan diri. Oke, nama saya Aldo Yolanda. Saya Ah. alumni dari Universitas Al-Ahqaf Yaman. Terus? Saya tamat di tahun 2024. Cakep. 1 tahun yang lalu. Kenapa Anda sekolah di Yaman? Itu awal ceritanya. Saya bisa datang ke Yaman bukan semata-mata karena keinginan saya. Baik. Karena ada perintah dari guru saya. Jadi saya di 2 minggu lagi saya tamat. Guru? Saya- Jadi iya. guru yang perintah? Iya benar. Jadi Terus? 2 minggu lagi saya tamat dari SMA. Hmm. Saya dihubungi oleh guru Hmm. untuk berangkat ke Ah. Yaman. Awalnya masih ada keraguan di sana Kak Ade. Oke. Masih ada keraguan, tapi dari orang tua, saya hubungi orang tua, keputusan utamanya dari ibu ya. Dari ibu, Umi bilang, kalau itu yang terbaik buat Aldo, berangkat. Akhirnya alhamdulillah hingga selesai di tahun 2024. Waktu itu ragu? Kenapa ragu? Ragu karena jauh, Karena jauh. susah untuk pulang, dan masih ada isu saat itu Yaman Perang. sedang Benar. Ya, jadi ada keraguan di sana Kak Ade. Oke. Kalau perang cek itu, Eh. perang, rasanya tuh gimana kalau lagi perang? Pernah nggak Kak pas lagi di kelas perang ada berita perang jadi bubar kayak Oh gitu? enggak, jadi Yaman itu terbagi dua Kak Anu. Ah, Ada Yaman Selatan, dan ada Oke, juga Yaman oke. Tengah. Nah, Ah. posisi kita itu, tempat Al-Ahqaf itu, di Yaman yang letaknya aman, jauh dari kata perang. sangat jauh. aman. Sangat aman. Sangat bisa dibilang. aman, sangat Saya aman. bilang sangat aman saat itu. Karena jauh, lokasi perang itu jauh. Tapi emang nggak pernah kayak ada kejadian yang parah sampai nggak masuk kelas kayak gitu. Atau Oh, isu nggak peperangan yang bakal Iya, sampai ke kota. Oh nggak pernah. Jadi nggak pernah gemetar, Nggak pernah. Nggak nggak pernah kepikiran kayak ini harus pulang ini Enggak. harus pulang. Saya harus Tapi ada. bersiap. Ada di tahun 2024, Oke. karena perperangan terjadi diserang oleh Israel kalau nggak salah. oke. Nggak diserang oleh Amerika, Inggris sama Prancis kalau nggak salah ya. Itu di tahun 2024 bulan 2. Ada kepikiran takut di sana karena beberapa bulan lagi akan wisuda, terjadi penyerangan. Oke, khawatir. Khawatir, bener ada kekhawatiran di sana. Tapi akhirnya nggak pulang. Nggak pulang hingga selesai. Saya pulang di tahun 2024 bulan Desember. Bulan Desember. Bulan November. Berarti udah 2 tahun ya masuk 2026 ya setelah. Bener. Hampir 2 tahun. Ada nggak paling beberapa perbedaan budaya atau culture shock gitu? Pasti ada itu. Boleh Apa? ceritakan? Culture shock Yang top 3 culture shock. Boleh tuh. Nomor Top 3, top 3, nomor 3 culture shock. yang pertama. Yang ketiga. Yang ketiga dulu. Yang pertama pasti nggak pernah ngobrol Cewek. langsung sama cewek. Nih kalian ya yang mau berangkat ke Yaman dengerin ya, nggak bisa. Oke. Yang ketiga tadi apa tuh? Bentar. Nggak ketemu cewek kan? Bukan nggak ketemu Iya, cewek. bukan. Nggak ketemu cewek kan? Tapi sebelum ke Yaman ada hubungan relationship nggak? Alhamdulillahnya nggak ada.
belum ada saat itu Nggak ada. karena Jadi- masih usia 18. Jadi gak putus, gak Ya. perlu putus. Ya, 18 tahun saat itu ya masih ABG lah ya, anak baru gede gitu kan. Oke, Tapi belum mengenal cinta. Nono ya gak boleh main-main ya, gak boleh Cinta. sembarangan ya. Mungkin kalau sudah mengenal cinta gak keyaman. Barangkali gitu. Waduh, bagus. Karena- emang sudah jalannya, Pak. Bahaya. Terus Berarti sebentar, top 3 tadi yang ketiga apa? Cewek, nggak pernah ketemu sama cewek. nggak ketemu sama Gak cewek. pernah Dan ketemu sama cewek. hampir 4 tahun saya di sana tuh bisa dibilang bisa dihitung jari saya nggak ngomong sama cewek. Bisa ngomong sama cewek. WA. WA masih ngobrol sedikit. Ada. Ada. Berarti Maaf. Gak ketemu aja. Gak ketemu. Gak ketemu langsung tapi Ya ngobrolnya sama kan cewek kan Umi ngobrol. Ya benar Sama sama Umis. kakak yang perempuan sama tuh kakak ngobrol. perempuan. Oh, iya. Sama sepupu-sepupu masih DM. Benar. Biasa. Terus Yang kedua, yang pasti kalau kita di negara orang ya, bahasa. Yang kedua bahasa. bahasa. Kenapa Bahasa. bahasa? Pernah ada cerita ya pasti bahasa nggak tahu bahasa orang kan. Iya, terus Oke. Pernah belajar bahasa Arab tuh pernah ketika di pesantren. Tapi ketika sampai di tempat langsung yang notabene mereka tuh ngomong bahasa Arab, mereka tidak ngerti bahasa yang kita pelajari itu. Tidak begitu mengerti. Lah, Dan, terus? kita juga lidah kita belum terbiasa dengan bahasa Arab tadi. Akhirnya ada suatu momen beberapa hari saya datang ke Yaman. Saya diajaklah sama teman yang sudah tinggal di sana 1 tahun nongkrong. nongkrong. Dijemputlah ke asrama saya. Ah. Kesakan bahasa Indonesia asrama. Ah, Dijemput sama beliau. iya. Akhirnya ketika pulang selesai nongkrong, pulang naik taksi nggak diantar tuh sama Oke. teman tadi. Terus bingung. Terus Terus datang naik taksi, Hah? nggak tahu alamatnya ini belum karena baru berapa hari di sana, baru 2 atau 3 hari dia di sana. Tersesat, bener. Tersesat. Terus Saya mau ngomong takodam, Oke. itu nggak bisa. Takodam itu artinya maju lagi. Maju, ya. oke. Maju lagi gitu. Itu lidah kayak ada yang ngikat gitu kan. Oke. Nah, Kaku. Asli kaku. terus Ada yang ngikat. Nah, kemudian mau ngomong takodam tuh nggak bisa lagi gitu. Akhirnya ngomong sama si supir tanpa ngomong, ngasih isyarat dengan seperti tahu film Upin tahu. yang Oke. raju, Sepi go gitu. Saya seperti itu. Betul. Gitu. Tapi kan ada Google Translate. Belum internet masih kurang di sana. Enggak ada internet. Ada internet cuman masih saat itu. Kabarnya juga masih sulit ya. Iya, di Berapa tahun Mbps? di tahun 2020 itu masih 3G. Itu 3G-nya pun masih Oh, cuman bisa untuk WA. WA bisa. Video call. Video call masih bisa, cuma harus pakai aplikasi apa ya namanya? VPN katanya, pakai aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan untuk narik sinyal, narik wifi itu. Ada gak nih tips and trick jadi buat Nomor persiapan? nomor satu belum. Kita bahas dulu ya Oke, yang nomor oke, ini. oke. Ada nggak sih kayak tips and trick buat supaya buat orang-orang yang mau berangkat atau sekolah ke Yaman nih mereka lebih prepare nih? Yang pertama harus siap dengan bahasa. Oke. Itu yang pertama harus siap dengan bahasa. Itu. Terus Ya kalau untuk yang lain nanti akan beradaptasi sendiri. Oke, adaptasi. Terutama yang di makanan, makanan lumayan sok juga kita. Karena nggak tahu tuh apa sambosa. Makanan yang paling dikangenin di Yaman, tapi di sini udah nggak bisa lagi. Kalau kebab di sana ada. Oke, kebab Kalau ada. di sini- Tapi sama nggak? Lebih enak di sana. Lebih enak di sana. Oh, jadi kebab di Indonesia kayak ini. Enak, cuma lebih enak di sana. Sama seperti rendang. Oke. Rendang Oke. di Saudi ada loh. Ada. Cuma lebih enak rendang yang di sini Oh. karena khasnya di sini. Tergantung selera. Tergantung selera. Yang saya rindukan di sana itu sambosa. Apa sambosa? Sambosa itu seperti gorengan. Mm-hmm. Apa itu ya? Cuma isinya diisi dengan ada yang isi daging, ada yang isi dengan kentang gitu. Oke, Kayak itu makanan risol ya? khas Makan- atau apa? Bisa dibilang khas Arab Makanan khas. karena nggak saya temuin di Indonesia itu. Mahal nggak? Nggak sama seperti bakwan lah. Sama seperti Seperti bakwan. bakwan, di sini. Bakwan tahu gunting gitu. Oke. Nomor satu tadi apa? Nomor tadi? satu. Nomor satu. Sekarang nomor 1. Nomor Top satu, 1. Top satu. Top 1 culture shock. Saat belajar di kelas. Kenapa tuh belajar di kelas? Itu sangat menguras energi. Sangat menguras. Dosen ngomong itu kita nggak tahu dosen ngomong apa. Oke. Lalalala. Hmm. Akhirnya selama 3 bulan saya harus
beradaptasi dengan bahasa itu dengan belajar di kelas itu. Materi kan kalau nggak tahu bahasanya nggak masuk. Kita Benar. merojaah kan. Oke. Kita mengulang di luar kelas. Ah. Jadi kita harus kayak datang ke beberapa senior gitu yang ahli di bidang itu, bidang fikih contohnya. Saya datang ke senior yang ahli di bidang itu, saya belajar sama beliau gitu. Berarti selama 3 bulan ngulang murojaah. Kalau murojaah seperti itu harus hampir 1 tahun saya. Bahkan ada satu kitab saya cari terjemahannya. Terjemah Indonesia. Terjemahan Indonesianya untuk saya pelajari gitu. Tapi kalau mulai memahami bahasa dosen itu sekitar 3 bulan. Dosennya bahasa Arab ngomong. Full bahasa Arab. Ada nggak kelas yang pakai bahasa Inggris? Kalau untuk kita di Indonesia nggak ada. Kalau kita orang-orang Indonesia, orang asing lah, Indonesia, Thailand, Malaysia, karena emang dominan di sana orang Indonesia ya, nggak ada yang pakai bahasa Inggris. Rata-rata itu pakai yang ngambil ilmu syariah semua. Ilmu syariah, ada juga yang di dirosah Islamnya. Itu. Tapi kalau yang bahasa Inggris hampir tidak saya ketemu. Tapi di mustawa akhir, di semester akhir itu ada pelajaran bahasa Inggris di kuliah syariah. Cukup nggak? Jadi berarti kamu bisa 3 bahasa? Enggak. Kenapa? Berarti lebih ke dominannya? Lebih dominan pastinya ke bahasa Arab. Tapi karena emang saya dulu basically di SMP. Basically-nya di SMP dulu. Basic. Nah ini bukti kalau bahasa Inggris saya masih lemah. Iya, oke. Gitu kan? Benar. Basic kan bahasa Inggris. Benar, basic saya bahasa Inggris dulu. Saya dilesin sama orang tua saya di bahasa Inggris. Jadi adalah sedikit saya memahami kosakata vocabulary dari bahasa Inggris. Itu ada tuh saya paham. Saya memahami kalau bahasa Inggris itu penting gitu ya. Benar. Saya berangkat dari Lubuk Linggau tanggal 9 Desember 2020. Bertepatan di hari ulang tahun saya. Berarti itu kado berangkat ke Yaman itu kado. Hadiah. Tapi kan dia setengah hati gak pas ke Yaman? Atau udah full niat? Kan sempat ragu, sempat bimbang. Ketika ada diputusin oleh Umi atau udah terlanjur beli tiket gak bisa mundur. Karena Umi atau kejebak Iya, kejebak. Enggak. Karena Umi bilang kalau itu yang terbaik berangkat, dah hilang keraguan itu. Kalau saya ditakdirkan berangkat, saya pasti akan berangkat. Nah, itu pelajaran bahasa Inggris saya pahami. Saya mengerti bahwasanya bahasa Inggris itu penting. Baik. Dari Lubuk Linggau saya ke Jakarta, dari Jakarta dengan Emirates berangkat ke Dubai. Oke. Ekonomi. Enggak lah, ya ekonomi dong. Sekelas mahasiswa ya kan. Terus jadi pas di Dubai itu kayaknya ada orang Afrika. Orang Afrika yang tinggi, gede gitu kan. Dia ada kendala gitu. Mungkin dia keterlambatan dari penerbangan. Akhirnya dia ngomong sama petugas bandaranya gitu kan. Please madam, do something for me gitu. Lakukan sesuatu untuk saya gitu. Akhirnya saya dengar tuh Kade. Saya paham apa yang dia omong gitu. Akhirnya saya ada pemahaman bahwasanya bahasa Inggris itu penting. Gitu. Walaupun kita belajarnya sedikit-sedikit. Jadi saya bilang bahasa Inggris saya ada, tapi hanya pasif gitu. Perlu digali lagi, perlu diperdalam lagi. Karena kan bahasa Inggris juga bahasa internasional lah katanya kan ya. Tepat sekali. Ada. Berarti kalau di Yaman ada bioskop nggak? Bioskop nggak saya temui. Nggak ada bioskop. Hiburan-hiburan lain gitu kayak orang-orang lagi suntuk, lagi capek, pengen main. Kemana tuh mereka? Kalau permainan mereka pasti antara cowok sama cewek itu dibedain. Tempatnya cowok sama cewek jadi dibedain. di Yaman tuh tetap ada cewek. Tetap lah. Tapi berapa persen tuh kalau di Yaman tuh ketemu cewek dalam sehari itu? Bisa sehari nggak ketemu bisa. Nggak ketemu sama sekali. Kalaupun ketemu pasti mereka pakai cadar. Kalaupun ada yang nggak pakai cadar itu 1001 kan. Tapi pernah nggak bercadar? Pernah lihat tuh orang-orang Syria yang datang ke sana itu hampir nggak pakai cadar. Lah berarti warga-warga tuh pakai cadar semua. Warga. Kecuali yang cowok Warga pun pakai cadar. Iya. Warga biasa Pak, warga sipil semuanya pakai. Tapi kalau nggak bercadar apa kewajiban kayak di Aceh itu kan wajib pakai hijab kan?
Atau itu jadi budaya iya. atau syariat. Secara syariat itu memang disunnahkan ya. Oke. Disunahkan di sana. Secara syariat, Oh, secara syariat enggak. Islam Oke, emang oke. disunnahkan untuk menggunakan cadar. Terus? Tapi di sana emang semua cewek itu pakai cadar. Pernah ada satu momen, mungkin itu anak-anak masih SMP gitu. Ada anak yang pakai baju kayak gaun gitu, cuma gaunnya pendek gitu, segini. Saya memahami kalau anak itu masih SMP, masih belum dewasa. Akhirnya di video yang sama satu warga itu viral. Padahal kalau di Indonesia itu suatu hal yang wajar. Gara-gara nggak bercadar. Karena dia nggak pakai cadar. Wih, kau pernah dengar berita ini nggak? Jadi ada ini apa namanya? Cewek beli baju yang pakai cadar. Oke. Ya tahu kan? Tahu. Yang pakai cadar. Tahu. Terus karena dia si yang jualan ini, cowoknya ini bilangnya kalau dia lepas cadar, dia ini apa dapat gratis apa dapat diskon? Ya bakal dapat diskon gitu, bakal dapat benefit gitu. Terus ceweknya ini akhirnya ketahuan oleh CCTV apa kayak gimana kan? Akhirnya dirajam kayak gitu. Dirajam gak sih? Iya, iya kan? atau kayak di hukum syariat Iya. cambuk gitu loh. Nah, apakah emang sememalukan itu apa? Atau seaib itu ngebuka cadar? Buka hijab kamu buka cadar, buka hijab ya. Mungkin kalau sekedar buka cadar ya, nggak perlu dirajam. Oke. Nggak perlu ya. Secara syariat nggak perlu dirajam. Konsekuensi yang sehingga mungkin apa? Secara adat istiadat mereka aja gitu. Oke. Hukum adat mereka aja yang berlaku gitu. Kalau mereka lepas, emang kalau cewek yang nggak pakai cadar itu begitu aib di mata Oke. mereka. Aib. Sangat aib. Suatu kesalahan. Berarti kalau ada cewek yang nggak bercadar di jalan tuh, berarti dia udah cuek-cuek banget ya. asli. Bodoh amat kayak. Sebentar. Aib mana orang Yaman yang buka cadar sama orang yang modus ke pengajian tapi boncengan sama cewek? Dari segi mana nih? Modus Kalau di- pengajian boncengan. Bonceng cewek lebih aib yang mana? Di Bukan Yaman. cadar di Indo. Wow. Ada ya. Bukan di Lubuk Linggau, bukan di Lubuk Linggau. Aib mana? Lebih aib yang mana? Mungkin kalau di mata orang Arab, orang Yaman itu jauh lebih aib yang buka cadar tadi. Mungkin karena di Indonesia udah suatu hal yang Biasa. yang adi kalau bahasa Arabnya adi. Biasa. Udah lumrah kalau Modus pengajian tapi pacaran boncengan gitu ya. Kalau ini misal kan pacaran nih, Iya. pacaran, Oke. putus, putus sakit hati, terus ke pengajian. Itu menggugurkan dosa pacaran nggak? Kalau menggugurkan dosa mungkin barangkali hisabuhum ala Allah Ta'ala. Hisabnya atas Allah pada Allah ya. Tapi Tergantung dengan- niat. Ya, tergantungnya innamal a'malu binniyat. Binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan Ah. niatnya. Tapi dengan cara dia menghilang dari struggle dia, kekecewaan dia datang ke pengajian itu jauh lebih baik. Tapi kan kayak gini, kayak gini, Bre. Sakit hati. Oke. Ke pengajian, kan? Lega nih. Pacaran lagi. Kan. Itu kesalahan Move dong. on. Kesalahan Oke. dong. Berarti harusnya yang udah tahu pacaran itu salah, akhirnya penyebabnya sakit hati disebabkan sakit hati jadinya kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama. Itu kan kesalahan yang double. berarti harusnya kalau orang pacaran terus dia sakit hati datang ke pengajian, harusnya jangan pacaran lagi. Benar, setuju. Ya. Itu kan konsepnya hijrah tadi. Hijrah itu dalam artian berpindah Tempat. secara bahasanya berpindah secara tempat. tempat Tapi berpindah. secara hakikatnya pindah dari keburukan menuju ke kebaikan. Seharusnya kalau emang dia datang ke pengajian itu dengan tujuan hijrah, pindah juga dong dari keburukan pacarannya ke single era dulu. Benar. Menuju era ta'aruf. Benar. Tapi Anda tertarik ta'aruf? Pernah ta'aruf nggak? Kalau ta'arufnya belum. Belum. Pacaran juga belum alhamdulillah Belum. sampai Pernah sekarang. sekarang. Sampai sekarang. Di Yaman terus di Yaman cari jodohnya gimana tuh? Pacaran enggak. Mereka ta'aruf. Lebih Ta'aruf. banyak yang saya temuin teman-teman Arab itu mereka dikenalin dari keluarga mereka. Jadi nggak jarang tuh budaya orang Arab itu menikahi sepupu sendiri. Emang secara syariat kan sepupu nggak itu loh. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau budaya kita agak kurang menerima ya. Agak tabu Iya. ya. Kalau di Indonesia ya. Padahal saya setuju.
Terus Ada sepupunya nih. terus. Biasanya sepupu lebih cakep, Cak. Wow. Apalagi sepupu yang nggak pernah ketemu gitu kan. Oh, Pas ketemu masih kecil kan? Kita lewat. Terus Oke. kalau di Aman nih, Oke. tadi kan hiburannya bioskop gak ada. Nggak ada bioskop. Jadi apa hiburan di Aman? Kan kuliah kan pusing kan? Capek, Capek. iya. Kalau saya dulu hiburan saya ke pantai. Ada pantai. Ada pantai. Ada yang menarik Bukan- dari pantai di Oke. pantai Diaman ya. Hmm. Nanti saya ceritain. Dari ke pantai, kemudian saya sering nongkrong di kafe-kafe. Ada kafe di sana. Oh, ternyata nggak Ah. sekuno itu Apa? ya ternyata Sekedar- ya. Masih ada hiburan. Tempat ngopi aja Tempat gitu. ngopi. Nggak ada live musiknya nggak ada. Oh, enggak ada. Tapi di Yaman itu sebenarnya kalau musik hukumnya gimana? Hukum musik secara syariat ya. Ah, Emang sebagian besar ulama itu mengharamkan musik. Mengharamkan. Tapi ada juga ulama yang memperbolehkan musik. Asalkan musik itu tidak mendatangkan kemudaratan. konser-konser enggak ada berarti. Konser saya nggak pernah. Enggak pernah nonton konser. Nggak pernah nonton konser. Kalau bikin konser bisa nggak di sana? Atau nggak bisa? Mungkin kalau secara izin politiknya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Atau bikin mega konser. Nah, mega konser. Oh iya benar. Tapi ada budaya sebenarnya seperti bukan mega konser mereka ya, mini konser. Oke. Ah, Ada konser, Ya. tetap ada konser berarti Betul, betul, betul. musik Tapi boleh isi dong. semuanya cowok. Oke. Cowok joget tuh. Ya. Kayak Wow. tari zapin gitu. Oh, Ada di sana. Kalaupun itu cewek, menghibur di bagi sana. mereka sangat menghibur gitu. Sangat menghibur. Yang bikin acara siapa? Dari mereka. Mahasiswa Indonesia tuh ada nggak yang bikin acara apa kayak gitu? Ada dari PPI juga sering gitu. Apa biasanya acara kalau orang Ada Indonesia acara kumpul? seminar gitu ada acara Belajar lagi dong, bukan hiburan seminar. Nah. Hiburan seminar. bahasa Arabnya istirahat itu rohah ya. Ya. Rohah. Ah. Nah khususnya orang Tarim, Hmm. rohah itu bagi mereka itu belajar. Rohah gitu. Artinya rohah mereka itu datang ke pengajian. Oke. Jadi hiburan mereka itu ya pengajian. Ini ada yang menarik nih dari yang aku bilang tadi Dari pantai. Pantai. Oke, pantai. Setiap tahun di pantai Mukalla itu ada istilah namanya baldah. Oke. Apa tuh baldah? Baldah itu di musim panas. Ah. Bukannya Sam- panas terus. Ya, benar. Musim panas dan panas banget. Nah, Oh, berarti ini musim panas yang lebih panas. Ya. Oke, puncak musim panas. Musim panas yang panasnya banget. Ah. Nah, itu terjadilah kalau nggak salah ya, itu terjadi pencairan es di kutub utara. Oke, suatu fenomena. Satu fenomena. itu terjadi setiap tahun. Akhirnya mencairnya es di kutub utara itu mengalir hingga ke pantai Mukalla itu. Oke, terus Jadi pantai Mukalla itu airnya dingin. jadi dingin. Ya. Tidak saya temuin di pantai Indonesia manapun. Bener, Hmm. bener. Ada pantai yang Hanya dingin. kalau nggak salah hanya terjadi di Mukalla saja. Hmm. Jadi kalau musim baldah tiba, ya. itu orang-orang dari Saudi, Ah. orang-orang dari Emirates, Ah. itu banyak mengunjungi kota Mukalla itu Oke. untuk merasakan Fenomena. itu tadi. Dan itu terjadi setiap tahunnya kan. Setiap tahun. Berenang itu, Pak. Bisa berenang. Iya berenang. Kira-kira di bulan berapa atau estimasi atau sama Perkiraan bulan-bulan 7 atau bulan 8 itu di puncaknya musim panas. di puncak Karena musim udah masuk panas? bulan 9, 10 itu udah mulai masuk musim panas dingin lah, panas dingin. Panas Di pantai. Di pantai. Kalau kita kan di daerah-daerah pantai itu identik dengan Bikini. bikini, Oh. seksi, pakai baju kayak gitu kan. Kalau di Mukalla gimana? Bahkan kalau di Mukalla tempat Pakai cadar tetap. Ada cewek nggak tapi? enggak gini. Mungkin kalau mereka lagi have fun di pantai gitu. Mhm. Cewek-cewek yang have fun di pantai itu ada tempat khusus untuk cewek, ada juga khusus untuk cowok. Jauh emang jaraknya. Oh, jadi Itu maksudnya kayak, dibedain. jadi kayak cewek-cewek ini mau main juga nggak Boleh. kelihatan. Boleh. Tapi pakai Bebas. cadar. Kalau mereka keluar dari tempat main mereka, Hmm. mereka tetap menggunakan cadar dong. Oh, berarti itu tempat kayak batasnya kayak gimana? Di Area tembok. khusus gitu atau Area gimana? khusus. Nggak bisa Kalau masuk. Kita sebagai cowok tuh nggak boleh. Cowok nggak nggak- masuk. Nggak boleh masuk secara aturan atau secara adat aja kayak Secara aturan adat mereka. Oke. aturan adat. Tapi nggak ada yang formal banget, ada yang
tunggu. Ada yang Memang jagain, ada. Ada yang jagain? Ada Haris yang jaga, bahkan ada Askar. Pernah nggak ada kasus kayak gitu? Oh iya, di Indonesia kan ada kasus kayak cowok pakai mukena, pakai buat cadar ngedina. untuk menyamar jadi cewek kan, terus dia kayak gitu. Pernah nggak ada kasus kayak gitu? Sejauh saya di sana ya, Ah. itu nggak saya temuin kriminal di Oke. Masa sih nggak ada? Begal. Mungkin barangkali ada. Begal. Kalau begal, tingkat kriminalitas di sana tuh sangat rendah sekali. Oh, kalau di rumah Anda? Wah, kalau di daerah saya jangan begal. Tapi alhamdulillah insya Allah Islam akan kembali berjaya di sana. Amin. Walaupun sering kita terdengar di sana kan, begal di sana seperti makan obat 3 kali sehari gitu. Tapi alhamdulillah sekarang beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu lah, setahun ini itu agak sedikit berkurang. Ada Berarti kurangnya. Sebentar. Sebelumnya orang-orang belum tahu ini Aldo ini dari mana asalnya. Jangan disebut. Jangan. sama Bang. Jangan disebut. Kenapa? Iya, ini orang-orang bakal penasaran gitu. Boleh. Maaf. Berarti kan ya kacau. Berarti ini tidak disebut, gak disebutin. Culture shock-nya, salah satu culture shock kan. Oke. Biasanya kan dia naik motor jalan-jalan dia. Oh, takut dibegal. Pas dia aman. Oh, begal mana begal? Enggak ada yang begal. Enggak, benar. Berarti kan Tingkat hati lebih tenang. hati lebih tenang. Tapi kalau untuk motor ya, ada juga culture shock saya yang saya dapati di Yaman itu. Karena di Yaman itu setirnya sebelah kiri ya. Setir sebelah kiri. Jadi saya naik motor melawan arus karena nggak terbiasa tadi. Akhirnya untung saya bawa teman saya, dia orang Kalimantan, itu mengarahkan saya gitu. Oke. Di Yaman ada tampal ban. Tampal ban ada dong. Tampal ban ada. Ada tampal ban. Ban motor di sana sama-sama seperti ban kita. Oke, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ban motor. Motornya motor apa kalau dia? Motor itu motor kayak motor Swedi, motor Bation. Yang motor-motor kayak motor King gitu. Oke. Motor jadul gitu. Oke, motor-motor jadul. Kayak Dilan. Ya kayak motor-motor Motor Dilan. Hampir semua yang motor di sana kayak gitu. Oh iya, nih. Kan kalian kan mahasiswa Indonesia nih. Oke. Ada sesuatu kayak film-film yang lagi viral atau kayak hal-hal yang lagi viral di Indonesia kayak film Dilan atau apa kayak gitu. Itu sampai nggak sih informasi itu ke kalian? Tergantung FYP, algoritma FYP dong. Oke. FYP Anda apa? Saya lebih banyak pengajian sih. Wow. Atau gimana nih kayak ngeliat perkembangan negara Indonesia ketika kalian lagi di Yaman gitu? Kalau perkembangan bangsa Indonesia ya, itu udah lumayan maju dibandingkan dengan sistem yang ada di sana. Oke. Karena emang di sana kan terjadi peperangan. Di tahun 2014 atau di tahun 2015 itu mereka perang saudara. Mereka perang saudara, akhirnya konflik politik internal mereka agak sedikit mengacau di negara mereka. Gitu. Kalau di Indonesia ya walaupun banyak yang koruptor ya. Kata siapa mana? Kata nggak tahu ya kata siapa ya. Kan fakta dong terjadi. Iya, Kita lihat tuh kan. Iya. Koruptor berapa triliun? Berapa tuh? Banyak lah gitu kan. Nggak usah singgung politik lah. Terus? Kalau dilihat dari pembangunan, dari ilmu pengetahuan yang didapat secara pendidikan, ekonomi di Indonesia, alhamdulillah saya merasa lebih maju di Indonesia. Oke. Tapi karena itu bikin Anda kayak lebih betah di Indonesia atau tetap lebih betah di Yaman? Saya betah di Yaman karena warganya. Oke. Warganya rahmah, warganya ramah gitu. Kalau pilih nggak ada rasis ya saya iya. di sana. Kalau pilih satu nih, kamu pengen hidup di mana? Di Yaman atau di Indonesia? Di Indonesia dong. Tetap di Indonesia. Tetap di Indonesia. Kenapa? Walaupun dengan huru haranya. Indonesia dan menjadi darah daging saya. Darah daging Anda. Saya kecil di Indonesia, orang tua saya di Indonesia, kultur saya Indonesia, semua Indonesia gitu. Lidah saya lidah Indonesia. Setelah pulang dari Yaman, culture shock pulang ke Indonesia apa? Nggak ada sih. Setelah dari Yaman. Hah? Nggak ada. Karena udah terbiasa dong dari dulu. Oke. Ya, tapi kan misal kayak lidah kan, makan kan di Yaman lebih hambar nggak? Nah kalau untuk makanan ya, saya semenjak di Yaman pulang ke Indonesia, yang dulunya ketika saya di Indonesia itu saya suka pedas. Setelah saya di Yaman, lama di Yaman, jarang ketemu cabai. Oke. Pulang ke Indonesia saya nggak tahan pedas sampai sekarang. Berarti culture shock lah ya ibarat. Jadi nggak. Nggak saat ini saya kurang hingga saat kurang ini. suka pedas. Yang mana ada seblak? Sebelah
Nggak ada kayaknya. Enggak ada. Paling kalaupun ada itu mahasiswa sendiri yang jual. Makanan Indonesia yang lumrah di Yaman apa? Bakso ada. Oh, so ada. Bakso. Gado-gado kalau orang Yaman tuh suka. Ada yang Gado-gado jual suka. jual. Pas pertama kali ke Yaman bawa makanan Indonesia nggak? Pasti dong. Apa? Saya banyak bawa bumbu-bumbu saya itu. Oke. Masako, Royco. Bahkan di sana ada. Ada tapi mahal. Ada tapi mahal. Ada yang jual tapi mahal. Dan Saya jual banyak ya. Saya waktu itu bawa kacang-kacangan. Oh, Ya untuk oleh-oleh. Sebagian untuk oleh-oleh untuk kakak-kakak yang udah di sana. Kopi-kopian gitu. Kopi saya bawa juga kopi lembakau saya bawa. Pak. Wow. Kopi asli dari perkebunan kopi bapak saya sendiri. Cakep. Oh, berarti itu udah sampai Yaman tuh kopi lembakau tuh sebenarnya tuh. Udah sampai Yaman tuh kopi lembakau. Oke. rokok seslop. Ada teman saya yang pesen dulu. Oke, ada yang Ya, pesen rokok. Ada yang pesen rokok dulu. Oke. Saya bawa untuk Tapi dia. rokok boleh emang di sana. Nah, kalau rokok itu ada aja mahasiswa yang masih ngerokok gitu, mahasiswa yang nakal gitu. Masih ada juga. Cuman untuk budaya orang sana rokok itu sangat aib juga. Oke. Sangat sedikit orang ngerokok, nggak seperti kita di Indonesia ya. Tapi jujur. Apa tuh? Indonesia kan termasuk negara yang paling banyak mengkonsumsi rokok. Iya, benar. Setuju. Rokok terbanyak. Nah, di negara sana, apakah yang merokok itu kebanyakan mahasiswa Indonesianya aja atau? Ada juga orang pribumi sana, orang lokal sana juga ada yang merokok. Tapi untuk mahasiswa Indonesia juga ada yang ngerokok. Dan ngerokoknya juga nggak terang-terangan di pinggir jalan gitu enggak. Ada juga yang ngerokok. Tapi kalau secara hukum, Syariat. Kalau secara hukum syariat pastinya ulama sana mengharamkan rokok ya. Oke. Dan untuk rokoknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Oke. Berarti bisa ikut bebas mau pilih. Iya, harus Bagi yang lebih meyakini bijak. bagi yang meyakini rokok itu haram, Nah, ketika dia merokok berdosa. Berdosa. Tapi kalau dia meyakini rokok itu makruh, Makruh. tidak berdosa dong. tidak Tapi berdosa. sebisa mungkin kita tinggalkan rokok lah. Oke. Misalkan kayak gini. Aku kan sebenarnya perokok. Oke. Misal perokok. Misalnya nih. Misal. Nah, ini ketika aku merokok itu kan dosa. Misal enggak ya? Kalau ente mempercayai itu haram ya, dosa dong. Biasa berdosa. Nah, ketika aku berhenti merokok, itu bisa dapat pahala nggak? Ketika suatu hal yang halal kamu lakukan mendapat pahala, artinya ketika kamu meninggalkan yang haram juga mendapat pahala dong. Oh. Misal kalau kayak gini, hari ini aku merokok, besok aku berhenti dapat pahala. Besok aku ngerokok lagi. Besok lagi berhenti dapat pahala. Kayak gini bisa nggak? Jangan berputus asa dengan rahmat dan maghfirahnya Allah. Oke. Sebisa mungkin dong ditinggalin. Nih, misalkan aku tuh kita kan nggak lepas dari dosa. Cakep. Oke. Ya kan? Semua Tapi- manusia. Semua manusia. Jadi setiap aku jadwalin setiap Sabtu tobat. Oke. Misal setiap Sabtu aku akan tobat. Oke. Tapi aku ya tetap kayak ya aku tahu besok pasti aku akan berdosa lagi. Atau yang aku sesali di hari Sabtu tuh mungkin akan terjadi lagi. Tapi aku emang setiap Sabtu tuh tobat. Oke, pertanyaannya. Nah, itu tuh gimana ya? Kayak kalau kita ke sesama manusia kan kayak Munafik Kayak- gitu. iya, minta maaf terus tetap Ngulangi dilakuin lagi terus. kesalahan, Minta maaf, diulangi benar-benar. lagi, minta maaf, diulangi lagi. Salah Nah, satu syarat dari taubat nasuha itu ya. Nah, Dia menyesali apa yang telah ia lakukan. Oke. Kemudian dia tidak melakukan itu sama sekali lagi. sama sekali. Sama sekali. Kemudian dia mengikrar dalam diri dia untuk tidak akan pernah melakukan kesalahan itu lagi, Oke. melakukan dosa itu lagi. Yang terakhir, yang menyesali, kemudian mengikrar dalam diri untuk tidak melakukan dosa lagi, kemudian membenahi diri dong. Oke. Berpindah dari Hijrah tadi hijrah ya. tadi. Kayak gitu Ya. gimana tuh? Sebenarnya udah diterima tobatnya berarti itu gimana? Allah akan selalu menerima taubat hambanya. Apa yang kurang aja? Itu sebagai hamba, moral kita sebagai hamba itu nggak pantas Iya, gitu kan. betul.
Terus mungkin ini kita agak di luar topik. Iya. Oke. Kita bahas momen-momen nih. Sebelum momen yang berkesan, momen yang sedih dulu nih. Apa nih selama di Yaman nih? Momen yang sedih, Yang nangis. yang nangis. saya nangis ya. Ya, Karena saya nangis kenapa itu gitu? karena rindu orang tua. Oke. Asli itu di tahun 2022 Kak Ade. Bisa PC. Nggak cukup. Nggak cukup. Video call gak cukup. Obat rindu dari orang yang kita cinta itu harus bertemu. Adalah bertemu. Adalah bertemu Oke. lagi. Itu di tahun 2022 itu emang di tahun struggle saya lah, krisis Oke. hidup saya lah. Kenapa? Apa penyebab rindu? Rindu nggak tahu, tiba-tiba rindu aja gitu. Di klip nih. Obat dari rindu adalah bertemu. Iya. Oke, Asli. cakep. Bertemu. Obat dari rindu itu tidak ada obat rindu kecuali bertemu dengan orang yang kita cintai. La dawa alil syauq illa Oke. liqa'il mahbub. Artinya, Tidak ada obat untuk sang perindu kecuali ia bertemu orang yang ia rindu. Pernah nggak kayak rindu kan sama orang kayak gitu. Nah itu kan rindunya rindu banget. Nah, pelariannya tuh kemana? Saat itu pelarian saya ngefans sama Madrid. oke. Hampir 1 tahun, 2022. Rindu 3 orang tahun. tua. Rindu orang tua nontonnya apa? Nonton Madrid lah. Nonton. Wow, Nyambung kan? nyambung. Itu cara saya melarikan diri saya. Oke. Berpaling dari pikiran-pikiran itu gitu. Mau tak mau saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Iya, gitu kan. daripada sedih Iya. mending hiburan. Itu di tahun Benzema angkat Ballon d'Or itu. Oke. Tahun 2022 hingga tahun 2023 gitu. Hampir semua match Madrid itu saya tonton saat Oke. zaman itu. Itu mengobati rindu. Mengobati Hanya memalingkan saja. memalingkan. Pelarian Pelarian sementara. semata. Pelarian semata. Memalingkan rasa rindu aja gitu. Di sana kalau kopi berarti impor. Nggak ada tanaman kopi. Ada juga dong. Ada. Cuman di daerah tempat saya tinggal tuh nggak ada kopi. Kan kopi Arabica. Kopi Arabica tuh asalnya dari Arab dong. Oke. Ada juga kopi Arabica. Yaman tuh sebenarnya kayak pasir semua atau ada daerah hijaunya ada? Ada juga daerah hijaunya seperti Taiz. Wah, ada daerah Aden gitu hijau. ada daerah hijaunya ada. Enggak pasir semua. Enggak semuanya pasir. Ada juga daerah Enggak hijau. gersang semua. Enggak semuanya gitu. gersang, tapi sebagian besarnya itu gurun. Oke. Pasti itu. Karena mereka juga dari dalam gurun juga banyak menghasilkan minyak. Itu yang menyebabkan peperangan saat ini. Oke. Hakikatnya minyak itu. Di Yaman setannya apa? Setan Yaman. Setannya apa? Nggak, Ada saya nggak? temuin. Misal aku kan sebenarnya awalnya di Indonesia SMA Oke, di oke Indonesia. ya. Penakut Oke. banget. Takut kuntilanak, Ya. takut pocong, takut Tuyul. setelah di Yaman. Nah, setannya bisa ada nggak setan kayak gitu? Enggak saya temuin tuh anak-anak yang ngomong pocong gitu atau ada. enggak saya temuin itu. Berarti Mungkin mereka pastinya meyakini juga ada jin gitu ya. oke. Karena salah satu orang beriman tuh mereka meyakini Iya, hal-hal yang gaib ya. Oke. Meyakini hal-hal yang gaib. Tapi saya nggak temuin tuh istilah-istilah pocong, istilah apalagi istilah gundurwo. Santet, santet. Mungkin santet ada ya. Kayak gimana? Ustaz? Kayak gimana? Nggak tahu ya santet misalnya gimana, cuman nggak saya temuin. Nah, berarti kak motoran malam-malam nih, Oke. takut ada di belakang. Ada ya, iya. Enggak ada. Ngebonceng Mitos. kuntilanak Mitos. gitu. Kalau di mana ada mitosnya? Mitos, Mitos. Enggak saya temuin juga. Mungkin karena kurangnya saya komunikasi sama orang Arab ya. Oke. Kurangnya pengetahuan saya ke mereka, saya nggak temuin tuh mitos-mitosnya mereka gitu. Oh iya. Tapi kalau bahasa-bahasa gaul mereka juga ada. Apa bahasa gaulnya? Nggak bahasa gaul mereka tuh kayak royit. Royit apa? Royit tuh kayak santai-santai lah ya gitu. Santai. Ya, santai. Bisa nggak sih kalau kayak aku sekolah SMA negeri kayak gitu, tapi pengen ke Yaman? Oh, bisa dong. Apa? Caranya gimana? Caranya gimana tuh? Atau Ah. ada jalurnya kah? Ada jalur Atau itu. apa? Sulit nggak untuk bisa kuliah ke Yaman tuh? Jalurnya apa? Emang cuma bisa anak lulusan pesantren? Oh enggak, Hmm. ada juga teman-teman itu yang mereka tuh lulusan SMK. Oke, lulusan ada. SMA ada. Ah. Tapi harus memang punya basic lah. Minimal basic bahasa Arab. Oke. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama. Kemudian baca kitab. Baca kitab yang enggak ada Kan harokatnya. belajar. Nah itu mungkin kita persiapin dulu. Oke. Rata-rata teman-teman saya itu yang lulusan dari SMA negeri, SMA umum gitu, SMK atau SMK, STM, itu mereka 1 tahun dulu tidak kuliah, mereka mempersiapkan diri dulu Oke. untuk belajar bahasa,
belajar baca kitabnya gitu. Tahun setelahnya baru mereka berangkat kuliah gitu. Yaman tuh kan kayak misal bener gak kalau pengen belajar tentang Islam itu tuh kalau nggak Yaman, Mesir. Setiap negara itu punya keistimewaan tersendiri. Contohnya. Kalau di Yaman itu bagus kita mempelajari fikihnya, termasuk juga di Mesir. Kalau di Sudan kita mempelajari hadisnya. Itu setiap negara dari Islam itu punya keistimewaan tersendiri. Kayak aku tamatan SMA, pengen belajar tentang Islam. Negara apa aja tuh yang rekomen? Yang rekomen nih, misal, Yang pastinya sekarang saya pernah di Yaman, Jerman ya. Yaman, termasuk kemudian Al-Azhar. Al-Azhar itu di mana? Al-Azhar di Mesir. Mesir. Ya, dari saya 2 itu aja. 2 itu aja. Lah, kayak Sudan tadi? Bagus dong. Kalau dari rekomendasi dari saya ya. Oh. Kenapa tuh? Kenapa harus memilih antara 2 negara itu? Karena kalau di Yaman, khususnya Al-Ahqaf University tadi, itu mazhab dan manhajnya jelas. Kalau di Yaman? Kalau untuk di Al-Ahqaf tadi. Oh, Al-Ahqaf. Spesifik ya buat kampus tersebut ya. Spesifik ya. Al-Ahqaf Yaman sama di Al-Azhar Mesir. Yang sama sepertinya alasannya Al-Azhar sama Al-Ahqaf. Itu manhaj dan mazhab itu sesuai dengan apa yang ada di Indonesia. Seperti mazhabnya mazhab Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ari, sesuai dengan apa yang kalau Mesir sama seperti itu. Jadi bedanya apa? Nggak ada bedanya, dua-duanya saya rekomendasiin Al-Azhar dan Al-Ahqaf. Oke, tapi kan kayak misal aku bingung kan, kayak pengen Yaman atau pengen Mesir, pengen Yaman atau pengen Mesir. Nah, kira-kira orang yang cocok ke Yaman tuh ini orang-orang yang seperti apa? Kayak gimana? Misal tipikalnya yang gimana? Iya, misal pengen mempelajari ilmu apa, cocoknya ke Yaman. Kalau ke Mesir tuh lebih ke apa kayak gitu. Kalau Mesir saya nggak begitu tahu ya. Tapi kalau di Al-Ahqaf, kalau Al-Ahqaf ataupun Al-Wasatiyah ya, Al-Wasatiyah, Universitas Al-Wasatiyah, harus emang siap mental. Belajar. Kenapa? Harus siap belajar. Kenapa? Karena banyak sekali perbedaan sistem di sana. Contoh. Khususnya di Al-Ahqaf, itu kalau kita di Indonesia ya, satu semester nggak selesai satu pelajaran, kita masih bisa lanjut semester 2. Satu pelajaran ini nanti kita ganti di semester selanjutnya. Jadi utang gitu kan. Kalau di Al-Ahqaf itu enggak. Satu maddah saja, satu pelajaran MK saja. Satu MK kamu nggak lulus, yaudah kamu nunggu dulu 1 tahun. Nggak bisa main-main, harus. Kalau ada nggak sih budaya Islam di sana kayak gimana? Kalau di Indonesia kan ada Maulid Nabi, di sana ada juga Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi. Maulid Nabi juga ada, Isra Mi'raj juga ada. Barzanjian, ada berzanjian. Hadro juga ada. Hadro ada. Musiknya sama. Musiknya ya mungkin beda selera. Beda pukulan gitu. Kalau di Yaman tuh biayanya berapa? Saya berangkat. Mungkin sedikit rincian gitu dari keberangkatan, biaya hidup. Kalau berangkat biaya hidup di Yaman. Kalau berangkat dulu ya. Waktu saya berangkat itu kurang lebih $4.000. $4.000 saat itu masih harga dolar masih 15.000, sekitar 60 juta. Itu udah semua 60 juta? Iya, 60 juta. 60 berangkat doang. Enggak, itu mungkin dirinciin gitu. 60 juta $4.000 saat itu ya. Itu sudah semua ya. Mulai visa, tempat tinggal saya, kemudian sampai tiket perpulangan saya. Itu dibeliin dari uang $4.000 tadi. 60 juta itu. 60 juta itu. Tempat tinggal itu berapa tahun tapi? Setahun. Untuk tempat tinggal 1 tahun pertama. Tahun kedua kita bayar kurang lebih sekitar 15.000, sekitar 500.000. Iya, 15.000. 500.000. Ada biaya per semester? Nggak ada. Nggak ada biaya per semester. Jadi itu 60 juta sampai lulus. Semua sampai lulus. Sampai lulus. Kalau tinggal kelas nambah 1 tahun? Mungkin kalau tinggal kelas mereka bayar per maddah, per MK-nya. Jadi kalau 1 MK dia nggak lulus, dia harus bayar 1 MK-nya sekitar $125 gitu. Kalau dirupiahin kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih kalau dolar saat ini sekitar 2 jutaan lah. Lumayan. Per MK-nya itu. Lumayan dong. Itu kalau istilahnya iadah ya, mengulang mengulang saja. Kalau mafsul itu DO. Bisa DO. DO ya udah pulang. Penyebab DO apa?
Ya nggak lulus di mata. Kalau DO itu kebanyakan nggak lulus di mata pelajaran ya. Lah kan bisa ngulang tapi. Kalau itu tergantung kan, Ah. ada yang namanya maddah asas, maddah pokok, maddah pokok, dan ada juga maddah ziyadah Nah. atau MK tambahan. Ah. Kalau ketiga dari maddah pokok ini nggak lulus, Hmm. walaupun 4 maddah MK tambahan tambahan tadi lulus, tetap nggak lulus karena 3 mata pelajaran pokok tadi Gak lulus. nggak lulus. Bisa di DO. DO dong, Angus dong 60 juta. hangus. Pulang. Tinggal beli tiket buat pulang. Tiketnya kan udah dibeli tapi. Iya udah pakai uang itu tadi. Oh, uangnya disimpan. Jadi kita minta nanti uang. Iya. Saya di DO minta uang doman bahasanya. Uang jaminan gitu. Kalau di DO gitu. Bisa di sana bisa kuliah sambil kerja. Nggak bisa part time di sana. Kenapa? Pernah saya tanya ini sama perwakilan Apa? perwakilan kedubes di sana. Oke. Karena saya saat itu juga gabung dengan PPI ya, Oke. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Saya bertanya langsung dengan dari kedubes untuk part time bekerja di sana tuh emang nggak bisa. Kenapa Emang tuh? nggak boleh. Atau ada Emang dari peraturannya? Visa kita nggak bisa. Kita kan bisa pakai visa dong di sana. Oh iya betul. Kita nggak boleh kerja di sana. Tapi kayak ya buat uang utambahan usaha apa kayak gitu. Barangkali ada mahasiswa yang jual gorengan, jual nasi gitu ada. Itu Usaha kecil-kecilan. Sesama mahasiswa sendiri, bukan untuk dijual ke orang lokal. Komersil lah ya, bukan Di asrama saja gitu ada yang jual gorengan gitu ada. Jadi nggak begitu rindu lah dengan masakan Indonesia itu ada. Banyak. Beberapa. Yang paling banyak masakan Indonesia di sana jualan apa? Bakwan. Bakwan. Andalan memang bakwan. Dan dia mudah dimasak. Tepungnya sama berarti. Sama dong. Tepung terigu dari Indonesia enggak? Nggak tahu kalau tepungnya dari mana ya. Karena mereka juga makan tepung. Mereka makan roti. Cilok kan. Cilok. Ada mahasiswa yang jual cilok ada. Oh ada. Jual di pinggir-pinggir asrama gitu ada. Itu mahasiswa sendiri gitu. Tapi di Yaman tuh ada Islam semua atau ada non muslim? Yang non muslim mungkin. Kalau non muslim hampir saya nggak ketemuin. Oke. Nggak ada. Berarti nggak ada berdiri Nggak saya temuin. rumah ibadah non muslim di sana nggak daerah ada. tempat saya tinggal tuh nggak ada. Oke. Tapi pernah ada saya temuin orang Cina di sana. Di satu hotel gitu, hotel Mekah kalau nggak salah. Pondok Mekah namanya. Itu di pinggir pantai. Saya lagi ada acara di sana. Ada waktu lagi sarapan, ketemu sama orang Cina di sana. Dan dia nggak pakai cadar. Barangkali saya nggak tahu untuk kepercayaan dia. Saya temuin orang Cina saja di sana. Jadi kalau aku sebagai wisatawan, ya kan, sebagai wisatawan datang ke Yaman. Oke. Nah, aku kan nggak tahu ya. Kita kan datang ke negara orang kayak pakai celana pendek doang. Karena kebiasaan tadi Kebiasaan kan. tadi kayak gitu. Dan aku kan ngerasa aku sebagai turis. Ngerti nggak? Apakah ada pandangan kayak gimana atau nanti kayak disetopin atau disuruh dipakein celana gitu? Enggak. Kalau untuk tolabul ilmi ya, untuk para pencari ilmu di sana yang belajar di sana, itu suatu hal yang aib lah. Aib. Ya, kalau kita pakai celana pendek ya. Tapi ada turis nggak di sana? Ada juga. Tetap ada dong. Tetap. Tapi berarti ada dong kayak yang nggak berhijab di sana. Kalau untuk nggak pakai hijab itu jarang, sangat jarang sekali. Yang saya bilang tadi, mungkin 1000 banding 1 lah. Sangat jarang sekali. Tapi kalau turis ke sana ngapain? Ya mungkin lihat baldah tadi. Oh, lihat fenomena tadi ya, yang pantai. Baldah gitu. Musim hujan berapa kali? Musim hujan mungkin 1 tahun 5 kali hujan di sana. Itu udah paling banyak gitu, 5 kali hujan. Kalian kalau musim hujan kayak euforianya seneng banget. Senang dong. Serius? Happy. Mandi hujan. Warga lokal juga banyak. Mandi hujan nggak? Mandi hujan. Berarti di sana Hujan itu satu fenomena yang asik. Berarti di sana asing. kalau ada pawang hujan diusir. Karena udah Bukan di negara Konoha. Iya. Oh, Gak ada berarti pawang tolak hujan nggak ada. Gak ada. Karena apalagi yang sampai gini-gini, yang di Mandalika? Iya. Nggak ada. Paling buat sebelum nutup segmen kita yang pertama, episode pertama mungkin terakhir nih. Apa tuh? Ya, momen-momen yang menyenangkan. Kalau momen menyenangkan di sana bersama teman-temannya. Oke, kebersamaan akrab kita lebih. Ini saya lagi kuliah juga ya. Saya kuliah S2 di Indonesia juga. Itu kalau perbedaannya sangat terasa di teman-teman. kenapa? Karena di teman-teman sana ya walaupun kita lagi nongkrong itu ada juga yang bahas
tentang pelajaran gitu. Mulai keakraban kita lah sama teman-teman itu lebih erat dibandingkan saya kuliah di Indonesia ini yang temannya sekedar formalitas nggak begitu akrab lah, terlalu sendiri-sendiri. Ya, Mungkin karena kalau di Yaman kan dia satu asrama ketemu terus, ya nggak sih? Iya asli. Kalau di sini kan cuma ketemu pas Pelajaran. Ketemu pas lagi mau senang-senang doang, pas lagi butuh doang. Nah, gitu. Terus di Yaman kan nggak boleh pacaran. Terus kuliahnya juga kayak lebih susah, lebih sulit, harus sulit. fokus. Kayak gitu harus fokus. Di kelas nggak ada cewek. Ya. Ketika Anda pulang ke Indonesia kuliah di sini, itu gimana rasanya? Apakah Anda tidak fokus ada cewek? Saya berdosa. Jarak saya pulang ke Indonesia kan udah 1 tahun saya. Oh, udah terbiasa awal-awal kayak Ya. gitu. Adaptasi lagi Adaptasi, dong. mulai beradaptasi lagi saya. Berarti benar, Anda tidak fokus. Anda tidak fokus. Enggak kan saya Anda tertarik pengajian bersama cewek. enggak gini. Kan saya tamat di tahun 2024. Oke, Jadi saya kembali kuliah Hmm. itu di tahun 2025. Jadi 1 tahun itu saya nggak kuliah. Jadi ketika masuk kuliah lagi, walaupun ketemu cewek ya udah biasa. Cek lapangan 1 tahun. Adaptasi. Cek ombak. Perlu. Observasi. Berarti ketika Anda pulang ke Indonesia ngelihat cewek tuh kayak gimana? Ada nggak rasa kayak spesial atau Biasa aja. biasa aja? Biasa aja. Itu ada satu pas di bandara. Oke. Kesalahan saya lah di bandara. Apa? Itu bukan tentang cewek tapi. Oke, apa tuh? Itu karena setir mobil. Kenapa setir Saya mobil? pesan Grab atau Gojek ya. Oke, taksi online. Taksi online di bandara. Sampailah taksi saya. Saya masuk di pintu masuk di pintu sopir. Karena sebelumnya Dan bayangin maling gimana ya? Saya masuk di pintu sopir. Sopir. Enggak, sopirnya enggak ada saat itu. Cuma sopirnya lagi turun ngangkat barang saya, ngangkat koper saya. Dia mau setir sendiri. Saya mau setir sendiri. Dan bahlul. Yaman Nggak terbiasa pertama lagi. kali ke Yaman berarti pertama kali naik pesawat. Pertama kali naik pesawat enggak dari lokal ke Jakarta. Oh, udah. Mungkin pesan dan kesan Pesen atau orang yang mau Ke Yaman pengen berangkat ke Yaman gitu. apa yang harus dipersiapkan? Apa? yang harus bersiapan itu Apa? cukup mental tadi, belajar di bahasa Arab, pelajari kitab kuning tadi, kitab yang enggak ada harokatnya itu pelajari. Ya itu aja. Kalau emang niat harus kuat Atau dan tajdi dunia. Perbaharui niat tadi, innamal a'malu binniyat. Kalau emang niat kita untuk belajar, insya Allah kita akan mendapati apa yang kita dapat, apa yang kita cari. bagus. Cakep. Mungkin ya episode pertama kita kali ini mungkin sampai sini dulu Nah, di segmen kita yang berjudul apa Nur? malam bergairah. Atau yang biasa disingkat kita apa? MBG. MBG.